Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai detik ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi bana wa habibana wa rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita tercinta selaku pengampu mata kuliah seminar pendidikan matematika, yakni Ibu Fepi Apiati. Dan tak lupa saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Ainul Fitria beserta rekan kelompok saya itu Devisa Nafisatul Hayat dan Manzilatul Syifa, insya Allah akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi bersama ya tentang pengaruh pendekatan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa. Oke, pada materi yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini terdapat beberapa subbab di dalamnya. Yang pertama itu ada latar belakang, yang melatar belakangi kenapa sih jurnal ini dibuat gitu. Terus ada juga metode penelitian, jadi metode apa yang dipakai dalam penelitian ini gitu. Habis itu yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada pemaparan tentang kekurangan dan kelebihan, dan yang kelima ada kesimpulan. Teman-teman, kita bisa mulai ya untuk pembahasan yang pertama itu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Manzilatul Syifa. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan. Salah satu indikator keberhasilan siswa adalah nilai UN. Di Indonesia, nilai UN matematika tingkat sekolah dasar hingga menengah dari tahun ke tahun belum menggembirakan. Jika dilihat dari tes TIMS pada tahun 2003 yang dikoordinir oleh IEA tentang kemampuan matematika dan sains, siswa usia 9 hingga 13 tahun menempatkan Indonesia pada peringkat ke-34 penguasaan matematika dan peringkat ke-36 penguasaan sains dari 50 negara peserta. Salah satu penyebab rendahnya prestasi matematika siswa adalah dikarenakan belajar matematika siswa belum bermakna, sehingga pengertian siswa mengenai konsep sangatlah rendah. Jennings dan Dunn mengatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam kehidupan real. Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran bermakna. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang metode penelitian. Nah, dalam penelitiannya, sang peneliti menggunakan penelitian eksperimen dengan rancangan Post-test Only Control Group Design. Nah, sedangkan yang menjadi populasinya yaitu seluruh siswa kelas 4 SD sekecamatan Bangil tahun ajaran 2013-2014. Adapun yang menjadi sampelnya yaitu hanya yang terpilih menjadi sampel yaitu hanya 140 orang siswa. Jadi dari 140 siswa yang terpilih menjadi sampel, mereka itu dikelompokkan dibagi menjadi 4 kelas ya. Menjadi 4 kelas, yaitu untuk menjadi 4 kelas dan dibagi menjadi 2, yaitu ada yang kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kelas kontrol dan kelas eksperimen ini dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan motivasi belajarnya. Jadi ada yang motivasi belajarnya tinggi, ada yang motivasi belajarnya rendah. Dalam jurnal ini, peneliti tidak membahas tentang siswa yang memiliki motivasi belajar yang sedang. Jadi yang dipilih rendah dan tinggi ya. Kita akan lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu tentang metode penelitian. Di dalam penelitiannya, sang peneliti menggunakan penelitian eksperimen.
dengan rancangan post-test only control group design. Adapun untuk instrumen yang digunakan itu ada dua ya, ada tes dan non-tes. Dalam penelitian ini, si peneliti itu menggunakan tes untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional dan bagaimana hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran pendekatan realistik. Nah, adapun untuk instrumen yang non-tes itu hanya untuk mengetahui. Jadi, siswa itu memiliki motivasi belajar yang tingkat tinggi apa yang tingkat rendah sih gitu. Nah, sejauh ini masih bisa dipahami kan? Terus sekarang kita menginjak pada pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 2 poin, yaitu poin A dan poin B. Tetapi saya hanya menyampaikan untuk yang poin A ya, karena yang untuk poin B akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk yang poin A, yaitu pendekatan matematika realistik, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Menurut Zainuri 2007, matematika realistik adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Nah, kalian bisa memahami ya dari teori yang diungkapkan oleh Zainuri ini, bahwa matematika realistik adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas. Realitas itu kan berarti apa yang terjadi. Jadi real, apa yang terjadi di dunia nyata si anak. Kan gini ya, setiap anak itu pasti memiliki kehidupan. Setiap kehidupan yang dilaksanakan oleh anak tidak akan luput dari yang namanya matematika. Contoh, si anak itu membeli sesuatu di warung. Itu kan pasti melibatkan matematika. Atau mungkin kayak gini. Dalam kehidupannya, contoh dalam rakaat sholat ini berapa rakaat, itu kan mengandung matematika ya, mengandung unsur matematika di dalamnya. Atau dalam bentuk-bentuk bangunan, contoh, kalau dalam bentuk bangunan lantai ini berbentuk seperti ini, itu kan ada matematika di dalamnya. Nah, jadi pembelajaran matematika yang baik itu ketika pembelajaran matematika sekolah dihubungkan dengan realita yang terjadi di kehidupan anak. Nah, sampai sejauh ini masih bisa dipahami ya. Adapun untuk karakteristik pembelajaran realistik, yaitu 1. Menggunakan konteks dunia nyata. Menggunakan konteks dunia nyata ini konteks yang menjembatani atau menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Terus yang kedua ada menggunakan model-model matematis. Artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga ada menggunakan keterkaitan. Dalam mengaplikasikan matematika biasanya diperlukan nih pengetahuan yang lebih kompleks dan tidak hanya aritmatika, aljabar, atau geometri, tetapi juga bidang lain. Karena matematika realistik menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran, maka situasi masalah perlu diusahakan benar-benar kontekstual dan sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dengan cara informal. Cara-cara informal yang ditunjukkan oleh siswa digunakan sebagai inspirasi pembentukan konsep matematika. Baik, yang kedua yaitu pengaruh pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Astiti dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari motivasi belajar. Studi eksperimen pada siswa kelas 4 SD negeri sekecamatan Bungli menjelaskan bahwa objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa. Dalam hasil penelitian ini diperoleh dari sampel penelitian yang berjumlah 96 orang siswa kelas 4 SD tahun ajaran 2013-2014. Sampel ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok dengan pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional yang masing-masing terdiri atas 48 siswa.
Data hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik. Yang kedua, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konvensional. Yang ketiga, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik yang memiliki motivasi tinggi. Yang keempat, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik memiliki motivasi rendah. Yang kelima, hasil belajar matematika siswa yang memiliki pembelajaran dengan pendekatan konvensional yang memiliki motivasi tinggi. Yang keenam, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konvensional yang memiliki motivasi rendah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan tersebut terlihat bahwa 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menolak hipotesis 0, sedangkan 1 hipotesis, yaitu hipotesis keempat, menerima hipotesis 0. Adapun rincian hasil hipotesis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji hipotesis pertama. Hipotesis 0 ditolak. Yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematika realistik dengan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional, di mana rata-rata hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran matematika realistik adalah 26,44 dan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional adalah 24,44. Sehingga secara keseluruhan hasil belajar siswa matematika yang mengikuti pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih baik daripada pendekatan pembelajaran konvensional. Hasil ini menunjukkan bahwa F hitung signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara penerapan pendekatan pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa salah satunya adalah motivasi belajar. Demikian pula halnya dengan faktor eksternal. Kemampuan guru menerapkan atau menggunakan pendekatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berpengaruh terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain pendekatan pembelajaran, hasil pembelajaran juga dipengaruhi oleh faktor internal siswa. Pada siswa yang memiliki motivasi rendah, hasil belajar matematika lebih baik dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Pada siswa yang memiliki motivasi tinggi, hasil belajar matematika lebih baik dengan menggunakan pendekatan realistik. Yang ketiga, hasil uji hipotesis ketiga, hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran matematika realistik dan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional. Pada siswa yang memiliki motivasi tinggi, di mana rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran matematika realistik pada siswa yang memiliki
motivasi tinggi adalah 30,88 dan rata-rata siswa yang mengikuti pendekatan konvensional memiliki motivasi tinggi adalah 23,04. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih baik daripada pendekatan pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi tinggi. Kekurangan dan kelebihan dari pendekatan realistik. Yang pertama yaitu dari kelebihannya. Nah, dari kelebihannya ada beberapa poin. Yang pertama, karena membangun sendiri pengetahuan, maka siswa tidak akan mudah lupa. Yang kedua, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan. Nah, yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka. Yang keempatnya, memupuk kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. Yang keenam, mendidik budi pekerti. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama itu karena sudah diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa kesulitan dalam menentukan jawabannya sendiri. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, siswa yang pandai terkadang tidak sabaran menanti jawaban temannya yang belum selesai. Yang keempat, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Yang kelima, belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesal dalam evaluasi. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh Utina Manzilatus Syifa. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik lebih tinggi daripada pendekatan pembelajaran konvensional. Pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika realistik lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional. Sedangkan pada siswa dengan motivasi belajar rendah, tidak terdapat perbedaan. Yang ketiga, pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran pembelajaran matematika realistik lebih rendah daripada yang mengikuti pembelajaran konvensional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disarankan yang pertama, pembelajaran matematika realistik dapat dijadikan salah satu alternatif dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Yang kedua, agar pendekatan pembelajaran efektif, maka perlu mempertimbangkan tingkat motivasi belajar siswa. Bila siswa memiliki motivasi belajar tinggi, maka penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih efektif daripada penggunaan pendekatan konvensional. Sedangkan pada siswa dengan motivasi rendah, pendekatan pembelajaran konvensional lebih efektif. Dengan demikian, kombinasi pendekatan pembelajaran sangat menentukan hasil belajar siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran yang dengan menggunakan pendekatan matematika realistik, guru perlu menyiapkan bahan ajar yang bersifat real atau nyata. Mungkin sekian dari saya, kembali ke moderator. Alhamdulillahnya akhirnya telah berakhir diskusi online kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua, amin. Nah, terus saya merasa ya dalam pembuatan video ini pasti bakal banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dari setiap kesalahan dan kekurangan yang terjadi, saya dan rekan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada pertanyaan akan didiskusikan, hayu kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar pada Google Classroom, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.